curigai ada berkontribusi. Pertama, misalnya ada menstruasi retrograde, jadi menstruasi yang ke dalam kafum abdomen, ke dalam rongga perut, tapi tidak dapat dihilangkan oleh sistem imunnya, jadi ada gangguan sistem imun juga. Kemudian, si menstruasi itu, darah menstruasinya mengandung stem cell dari uterus. Nah, stem cell endometrium itu akan tumbuh dan berproliferasi seperti layaknya jaringan endometrium yang ada di dalam rahimnya. Dan yang ketiga ada penyebaran dari stem cell tadi bisa menyebar kemana-mana, bisa menyebar ke otak, bisa menyebar ke paru-paru, bisa terkena langsung di jaringan luka operasi di daerah perut. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan faktor genetik. Jadi ada beberapa pasien, keluarga berisiko terjadinya endometriosis kalau ada keturunan. Apa yang dirasakan penderita endometriosis? Ya, jadi yang dirasakan penderita endometriosis itu pertama yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri haid. Nyeri haid, kemudian nyeri saat berhubungan, bisa juga ditandai dengan nyeri pada saat berkemih, nyeri saat buang air besar pada saat menstruasi. Keluhan lainnya adalah infertilitas, sulit hamil, kemudian juga ada perdarahan uterus yang tidak normal. Bagaimana pencegahan endometriosis? Endometriosis tidak dapat dicegah ya. Endometriosis itu kita hanya bisa mengobati untuk mengurangi gejalanya dan mempertahankan supaya tidak menjadi lebih buruk. Bagaimana pengobatan endometriosis? Jadi pengobatan endometriosis tergantung dari keluhan yang dirasakan oleh pasien. Misalnya pasien mengeluhkan nyeri, kemudian bisa pasien mengeluhkan infertilitas atau pasien mengeluhkan massa. Kalau pasien mengeluh nyeri tanpa ada keluhan infertilitas, kita lihat lagi nyerinya. Apakah pasien bisa kita obati dengan obat-obatan? Pertama kali kita berikan dengan obat-obatan. Kalau tidak mempan, keluhan nyerinya tetap menetap, kita lakukan operasi. Perlu diketahui risiko dari operasi adalah kambuh di kemudian hari. 10% akan kambuh pada tahun pertama, 20% tahun kedua, dan 50% tahun kelima. Kalau masalah infertilitas, kita lihat lagi, ada masa yang menyertai atau tidak, ada nyeri yang menyertai atau tidak. Kalau misalnya kita lihat masanya ada kista endometriosis ukuran dari 4 cm, pasien tidak mengeluhkan nyeri tapi hanya mengeluhkan infertilitas, mungkin kita bisa langsung terapi untuk infertilitasnya, kita lakukan stimulasi ovarium. Tapi kalau misalnya masanya besar, ada keluhan nyeri, alangkah baiknya kita lakukan operasi terlebih dahulu dan langsung segera dilakukan program untuk terapi infertilitasnya. Nah sobat, pengobatan endometriosis adalah dengan pemberian obat-obatan pereda nyeri, terapi hormon untuk menghambat pertumbuhan jaringan, dan operasi. Salah satu operasi yang direkomendasikan adalah laparoskopi. Laparoskopi adalah teknik operasi yang bisa berlangsung tanpa perlu membuka perut pasien. Lalu, apa tujuan dilakukannya laparoskopi dan bagaimana prosedur laparoskopi dilakukan? Simak selengkapnya mengenai laparoskopi bersama Dr. Patrick Bayu, dokter spesialis obstetri dan ginekologi berikut ini. Nah dok, salah satu penanganan untuk endometriosis bisa dengan laparoskopi. Lalu apa yang dimaksud dengan tindakan laparoskopi itu sendiri? Nutra for White Beauty, vitamin harian untuk kulit sehatku. The power of dreams. The all-new Honda BRV N7X. Driving redefined, style redefined. Tindakan laparoskopi merupakan operasi yang minimal. Dengan ada nama lainnya adalah operasi lubang kunci. Kenapa demikian? Karena sayatannya sangat kecil. Sayatannya bisa sekitar setengah 1 sampai 1 cm. Ada 3 titik, biasanya di pusar, kemudian di perut bagian bawah kiri kanan, atau juga bisa dapat hanya satu sayatan saja ukuran 1 sampai 2 cm di pusar kalau misalnya kita hanya melakukan single port laparoskopi. Apa tujuan dilakukannya laparoskopi dan kondisi seperti apa yang memerlukan bedah laparoskopi? Jadi kalau di bagian ginekologi
untuk tindakan operasi laparoskopi, saya ambil manekin dulu ya. Ya, jadi kita lihat di sini, ini ada uterus, ya, ada terbagi-bagi dari uterus, kemudian saluran telur, kemudian juga indung telur. Dilihat dari rahim, bisa aja ada miom, bisa aja ada adenomiosis. Itu kita bisa lakukan laparoskopi, kita angkat miomnya, kita reseksi juga adenomiosisnya, atau kalau misalnya rahimnya tidak dibutuhkan, kita bisa angkat semuanya. Kemudian dari saluran telur, kita bisa lihat kalau misalnya saluran telurnya mengalami pembengkakan atau namanya hidrosalping. Pasien ingin hamil, hidrosalpingnya kita atasi dahulu. Bisa kita lakukan terapi kalau hidrosalpingnya kecil derajatnya, atau apabila derajat berat, kita lakukan pengangkatan saluran telurnya. Atau pada pasien-pasien dengan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik, itu kita bisa lakukan laparoskopi, kita angkat kehamilan ektopiknya. Atau kalau mau melakukan sterilisasi pada saluran telurnya. Yang terakhir pada ovarium, bisa aja ada kista endometriosis seperti pada pasien-pasien dengan endometrioma, kemudian juga ada kista simple, bisa juga kista dermoid. Itu kita bisa lakukan pengambilan kistanya saja, kistektomi, atau kita bisa melakukan pengambilan keseluruhan dari indung telurnya atau namanya salpingo-ovarektomi. Atau pada beberapa kasus lainnya, misalnya pada pasien kanker bisa dilakukan tindakan radikal histerektomi pada pasien kanker serviks stadium awal atau kanker endometrium stadium awal, itu bisa dilakukan laparoskopi. Bagaimana prosedur laparoskopi dilakukan? Prosedur laparoskopi dilakukan di kamar operasi dengan tindakan anestesi, biusnya bius umum. Ya, kemudian ibu dalam posisi terlentang, kita masukkan jarum untuk memasukkan gas CO2, dikembungkan si perutnya, kemudian kita masukkan trokar laparoskopi, kemudian kita lihat bagian dalamnya bagaimana, kemudian tergantung tindakannya apa yang mau kita lakukan. Ya tadi bagian rahimnya, bagian tubanya, atau bagian indung telurnya. Apa kemungkinan resiko dan komplikasi dari bedah laparoskopi? Risiko komplikasi dari tindakan laparoskopi, pertama dari tindakan operasinya sendiri. Pertama pada saat kita memasukkan trokar, ya. Pada saat memasukkan trokar itu ke dalam, si trokar bisa menyentuh pembuluh darah besar, aorta, bisa terjadi perdarahan hebat, bisa juga terkena usus di situ, terjadi perforasi, bolong ususnya. Kemudian tindakan operasi sendiri tergantung dari penyulit yang menyertai, misalnya ada perlengketan hebat, bisa aja perlengketan itu pada rahim ke usus atau dinding kista ke usus atau ke jaringan dinding panggul yang dapat mengenai ureter. Jadi ureter bisa terkena robekan, bisa putus, si ususnya juga bisa robek. Dari tindakan anestesinya sendiri, efek dari komplikasi dari bius secara general, atau bisa juga karena memasukkan gas CO2, hiperkarbia bisa juga. Kemudian tindakan pasca operasinya adalah risiko perdarahan, risiko infeksi, itu seperti layaknya tindakan operasi umumnya. Apa saja keuntungan prosedur laparoskopi? Ya, meskipun tadi kita mendengarkan banyak komplikasi, namun komplikasi itu juga sama terjadi pada tindakan operasi laparotomi, operasi bedah buka perut. Ya, tapi keuntungan tindakan laparoskopi dibandingkan tindakan bedah perut yang terbuka adalah karena operasinya minimal, lubang kunci kecil, jadi lebih estetik. Kedua, nyeri lebih berkurang. Ketiga, karena nyeri lebih kurang, kita bisa mobilisasi lebih cepat, dan perawatan lukanya juga lebih cepat pulih, lebih cepat pulang ke rumah. Sobat Revisi, operasi laparoskopi mempunyai peran melakukan diagnosis dan sekaligus bisa melakukan terapi. Kelainan yang sudah dikoreksi dengan laparoskopi akan meningkatkan kesempatan kehamilan. Jadi bagaimana ya laparoskopi untuk program kehamilan?
Dr. Patrick Bayu, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, akan menjelaskan bagaimana laparoskopi untuk program kehamilan. Bagaimana laparoskopi untuk program hamil? Ya, jadi tindakan laparoskopi pada program hamil itu tergantung dari apa yang kita nilai pada saat kita mendapatkan atau mengevaluasi pasien saat bertemu pertama kali. Apakah di rahimnya ada miom, ya, kemudian apakah ada adenomiosis, apakah ada kista endometriosis ukuran lebih dari 4 cm yang harus dilakukan operasi terlebih dahulu, atau ada hidrosalping, atau ada sumbatan saluran telur yang terdeteksi pada saat HSG, kemudian kita harus konfirmasi ulang dengan tindakan laparoskopi. Jadi, kalau misalnya untuk mioma uteri ukuran yang 4 cm lebih, atau dia mendistorsi rongga rahim bagian dalam, itu sarannya adalah untuk dilakukan tindakan operasi terlebih dahulu. Begitu juga dengan kista endometriosis. Kista endometriosis itu kita lihat kalau misalnya ukuran lebih dari 4 cm, sama dengan mengalami nyeri dan dia menghalangi akses pada saat kita melakukan misalnya nanti prosedur ovum pick up, petik oosit, itu terganggu. Sarannya adalah untuk lakukan tindakan operasi terlebih dahulu, bisa dengan laparoskopi. Kemudian yang terakhir tadi, kalau misalnya saluran telurnya membengkak atau namanya hidrosalping, yaitu kita harus lakukan tindakan operasi. Biasanya tergantung derajat, kalau derajat berat akan dilakukan pengangkatan saluran telurnya. Tapi kalau misalnya derajatnya ringan, masih bisa dikoreksi, kita bisa lakukan neosalpingostomi, dibuka perlengketannya, dibuka sumbatannya, kemudian kita evaluasi apakah masih terbuka, paten atau tidak. Berapa lama bisa berhubungan setelah operasi laparoskopi? Emerald Lovely Ginger Orange, cocok untuk semua jenis kulit kita. It's bright, it's lovely. Sambut hari kemenangan Marjan. Ya, untuk berhubungan setelah operasi laparoskopi itu sebenarnya tidak ada batasan waktu ya. Kapan saja, asalkan pasien mengalami nyerinya sudah berkurang, tidak ada keluhan nyeri, kemudian tidak ada perdarahan, pasien bisa dapat mobilisasi dengan nyaman, silakan berhubungan kapanpun. Apakah ada kemungkinan hamil setelah operasi laparoskopi? Untuk pasien infertilitas yang kita lakukan tindakan laparoskopi itu bisa hamil secara spontan, ya. Untuk khususnya pada pasien-pasien dengan endometriosis derajat minimal, derajat 1 atau 2 yang ketemu secara tidak sengaja pada saat laparoskopi, setelah kita lakukan reseksi, eksisi dari lesi-lesi endometriosisnya, pasien dapat hamil spontan. Mengapa demikian? Karena endo Iya, itu sebagai pembuka ya untuk materi kita hari ini. Materi kita hari ini, oke.
alat-alat kesehatan yang kita akan temukan nanti di rumah sakit. Yang berhubungan dengan yang pertama tadi, itu kita temukan pada ini coba setelah saudara menyimak video tadi, ya kira-kira kalau saudara disuruh menjawab pertanyaan pertama ini, kira-kira jawabannya apa? Kristi? Apa jenis, apa isinya ya, kok besar sekali? Kira-kira jawabannya apa? Dengan apa alatnya kita bisa melihat bagian dalam tubuh ini? Kita sudah lihat video tadi ya. Kira-kira apa jawabannya? Jeli? Kira-kira jawabannya apa, Jeli? Apa alat di rumah sakit yang bisa kita manfaatkan untuk melihat isi di dalam ini? USG, Pak. USG, Pak. Padahal saudara sudah saya tayangkan video tadi ya, tapi jawabannya tetap USG. Jawabannya ini ya, endoskopi. Ya. Jadi endoskopi itu adalah mata dokter yang digunakan untuk operasi laparoskopi tadi. Ya. Jadi dia mata dokter ini. Endoskopi itu adalah memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah. Ya. Nah, jadi bukan USG jawabannya. Ya. Saya sengaja itu menampilkan video pertama tadi untuk mencerna ya, apakah saudara itu mendengarkan atau tidak ya. Jadi jawabannya bukan USG tetapi adalah endoskopi. Dia memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah ya. Oke. Itu yang pertama. Jadi kalau kita menggunakan endoskopi ini ya, maka dia masuk duluan ya daripada sebelum trokarnya masuk ke dalam tubuh ya. Trokar itu ya berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh dokter ya. Jadi dia seperti itu ya, dipegang nanti, tapi dokternya tidak melihat pasien lagi, dia melihat monitor ya. Tujuannya melihat monitor adalah melihat bagian dalam tubuh tadi menggunakan endoskopi. Jadi endoskopi lah yang menjadi mata dokter ketika penanganan laparoskopi dilakukan ya. Oke ya. Jadi bukan USG. Paham Yesa? Yesa paham Yes? Halo. Selanjutnya ya, alat kedua yang kita akan pelajari di dalam instrumentasi alat medis ini adalah MRI ya. MRI itu singkatan dari Magnetic Resonance Imaging ya. Magnetic Resonance Imaging ini tujuannya adalah memotret bagian dalam tubuh menggunakan gelombang radio ya. Jadi MRI ini dia menggunakan gelombang radio. Oke ya. Di alat ini seperti ini ya. Jadi kalau saudara ada saudara mungkin yang kecelakaan terjadi benturan di kepala, itu biasanya dilakukan MRI ini. Tujuannya adalah untuk memastikan ya apakah ada retak di kepala ya sehingga terjadi penumpukan darah di kepala ya, itu dinamakan dengan MRI. Oke. Jadi hasilnya seperti ini kalau kita menggunakan MRI itu. Kita bisa melihat ya misalnya ini perdarahan di otak misalnya. Ya. Oke. Selanjutnya, alat instrumentasi lainnya atau alat kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit itu kita kenal dengan termografi. Termografi ini berfungsi untuk melihat panas tubuh menggunakan sinar inframerah ya. Jadi di sini ya dibutuhkan sinar inframerah untuk melihat panas tubuh itu. Ya, kalau kita lihat wajah, maka wajah itu seperti ini ya, menggunakan termografi. Jadi warna biru ini adalah warna paling panas ya, kemudian hijau, selanjutnya kuning, merah ya, terakhir yang paling rendah suhunya itu adalah putih ya. Oke, ya. Nah, ini dinamakan kita menggunakan alat termografi. Oke. Selanjutnya alat yang juga kita lihat di rumah sakit itu adalah pulse oximetry ya. Di rumah sakit ini biasa dinamakan dengan alat saturasi. Alat saturasi atau pulse oximetry itu bertujuan untuk mendeteksi denyut jantung dan oksigenasi jaringan menggunakan sinar inframerah. Jadi di sini kita menggunakan sinar inframerah juga untuk mengetahui yang pertama adalah deteksi denyut jantung, yang kedua adalah oksigenasi jaringan.
Ingat ya, oksigenasi jaringan di dalam tubuh itu berfungsi untuk melihat ya seberapa sehat atau seberapa normal pasien ya. Itu dinamakan dengan pulse. Alatnya seperti ini. Dia ditaruh di bagian tangan jari tengah di tangan kanan ya. Nah, ini dinamakan pulse oximetry. Tujuannya yang pertama untuk denyut jantung, yang kedua adalah oksigenasi darah. Ya, ini fungsi dari pulse oximetry itu. Pernah melihat alat ini, saudara? Bawa saudara ke rumah sakit atau di ambulans mungkin, bawa saudara ke rumah sakit. Nah, ini biasanya dipasangkan alat ini ya. Alatnya dinamakan dengan pulse oximetry. Atau misalnya ada saudara yang mau dilakukan operasi, itu biasanya juga dipasangkan ini ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui denyut jantung pasien, kemudian untuk oksigenasi darah pasien ya. Selanjutnya saudara, kita masuk ke bagian dalam tubuh sudah menggunakan sinar X ya. Sinar X atau dinamakan juga dengan sinar ronsen. Ya, sinar ronsen ini adalah penggunaan sinar X untuk memotret bagian dalam tubuh untuk fungsi diagnostik atau fungsi diagnosis. Jadi ingat ya, X-ray, ronsen ya, atau fototorak itu fungsinya adalah untuk diagnostik atau diagnosis ya. Apa yang dilakukan pada ronsen ini ya, hasilnya adalah citra ya, citra atau image ya. Citra atau image ini ya, hanya dua warna ini yang muncul. Yang pertama adalah warna hitam ini, kemudian warna putih. Warna hitam dan putih itu menandakan seberapa besar ya energi yang dihasilkan oleh sinar X atau sinar ronsen itu mampu diserap oleh tubuh ya. Terutama yang menyerapnya itu adalah jaringan dan otot. Kenapa? Karena sinar X itu atau sinar ronsen itu mampu menembus jaringan atau menembus otot. Ketika dia mampu menembus jaringan atau otot, maka dia diserap oleh otot atau jaringan itu sehingga hangus terbakar dia. Makanya warnanya hitam. Ya. Tapi sementara dia tidak bisa menembus tulang sehingga tetap warna tulang itu berwarna putih. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa warna citra dari ronsen itu warnanya hanya hitam dan putih saja. Paham ya? Dewi paham, Dewi? Dewi paham? Oke, saya lanjut. Oke, tetapi sekarang perkembangannya ronsen itu tidak lagi warnanya hitam dan putih saja, ya. Ada warna lain yang bisa dimunculkan, tetapi menggunakan sinar radioaktif lainnya. Misalnya dengan meminumkan, biasanya yang diminumkan itu adalah barium, itu berfungsi untuk organ pencernaan. Atau iodium, ya dia akan masuk ke pembuluh darah. Jadi ada zat radioaktif yang diinjeksikan atau yang diminumkan. Tujuannya adalah agar kontras hasil ronsen itu jauh lebih baik ya. Okay. Selanjutnya saudara, di rumah sakit kita juga mengenal alat kesehatan yang dinamakan dengan CT scan. CT scan ini singkatan Computerized Tomography Scanning ya. Dia berfungsi untuk pemotretan bagian dalam tubuh selapis demi selapis, istilahnya slice by slice, sehingga didapatkan gambaran yang lebih jelas daripada penggunaan sinar X biasa. Jadi kalau saudara bandingkan hasil CT scan dengan ronsen, tentu jauh lebih baik ya hasil atau citra yang dihasilkan oleh CT scan ya. Hasilnya seperti ini. Ini selapis demi selapis ini. Biasanya CT scan itu menghasilkan sampai dengan 300 lapisan, sehingga kalau digabungkan dia akan membentuk alat seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari CT scan ya. Ini adalah hasil dari CT scan ya. Computerized Tomography Scanning. Bahkan CT scan itu bisa juga dilakukan untuk melihat keretakan di pelvis misalnya ya, biasanya terjadi pada wanita ya. Nah, itu bisa dilakukan ya pengecekan tulang pelvisnya menggunakan CT scan sehingga dia akan menghasilkan citra yang bisa memperlihatkan di bagaimana tulang pelvisnya itu yang retak ya, seperti ini. Ya, selanjutnya ini sudah menggunakan zat radioaktif yang tinggi yang kita kenal dengan PET ya. PET itu adalah positron emission tomography. Positron emission tomography itu dia berfungsi untuk dia menggunakan sinar radioaktif yaitu positron ya. Alatnya itu sebesar ini ya. Jadi satu gedung ya isinya hanya itu satu alat itu saja. Tetapi alat ini mampu mendeteksi ya tumor di bagian dalam tubuh. Ya, misalnya tumor prosta ini berada di belakang paru ya. Maka
bisa dideteksi menggunakan PET ini, ya, sehingga bisa dideteksi di mana bagian tumornya, kemudian di bagian mana jaringan sehat dan bagaimana organ atris, ya, organ yang berisiko terkena dampak pemberian sinar radioaktif terhadap tumor kosta. Ini harus diselamatkan jantung dan ginjal ini, karena jantung dan ginjal kalau kena tentu akan menyebabkan kematian pada pasien. Nah, maka PET ini ya adalah salah satu alat yang bisa memperlihatkan ya seberapa dekat ya satu jaringan dengan jaringan lainnya, ya. Alatnya dinamakan dengan positron emission tomography. Sebenarnya ada alat lain ya yang dinamakan dengan SPECT, ya. SPECT itu singkatan daripada signal photon emission compute tomography. Alatnya mirip tetapi lebih kecil. Kalau ini kan besar ya, satu ruangan. Kalau alat SPECT itu sebesar CT scan, ya, CT scan. Oke. Kemudian saudara ada lagi EKG, ya, EKG untuk dewasa, ECG untuk janin atau anak-anak, ya. Untuk mengetahui jantung janin kita bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan ECG, ya. Tujuannya adalah pengukuran kelistrikan jantung janin. Dia identik dengan EKG sebetulnya. Kemudian ada lagi EMG. Kalau tadi untuk jantung janin, EMG untuk otot, ya, kelistrikan pada jaringan otot, ya. Sebenarnya baik tadi jantung janin maupun otot dia menghasilkan gelombang sinusoidal, ya. Gelombang sinusoidal itu gelombang yang ada bukit dan ada lembah seperti itu, ya. Nah, ini dirapatkan dia seperti ini, ya, bukit dan lembah itu. Kemudian ada lagi EEG namanya. EEG itu adalah elektroensefalografi, berfungsi untuk pengukuran kelistrikan pada jaringan otak, ya. Jadi EEG ini berfungsi untuk pengukuran kelistrikan pada jaringan otak, ya. Sama dengan yang tadi, dia juga menghasilkan gelombang sinusoidal, ya, lembah dan bukit, ya. Kemudian untuk mengatur kelistrikan di retina, kita menggunakan ERG namanya, elektroretinografi. Dia berfungsi untuk melakukan pengukuran kelistrikan pada jaringan retina. Sehingga kalau kita menggunakan ini, kita bisa mengetahui di jaringan mana retina yang mengalami kerusakan. Ya. Selanjutnya ada lagi alat yang ada di rumah sakit itu dinamakan dengan ophthalmoscopy namanya. Ya, ophthalmoscopy ini bisa melihat bagian dalam mata sehingga dokter bisa mendiagnostik, ya, mendiagnosa, ya, apa kerusakan yang terjadi pada mata pasien. Ya, alatnya dinamakan dengan ophthalmoscopy. Kecil seperti ini tapi bisa melihat, ya, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam mata pasien. Ya. Nah, selanjutnya otoskopi, ya. Otoskopi ini adalah melihat bagian dalam telinga, ya. Untuk melihat bagian dalam telinga ini, ya, alatnya kecil seperti ini, ya. Kalau kita lihat ini yang digunakan dokter ini, ada terhubung ke monitor, sehingga dokter bisa mengetahui seberapa besar cadangan devisa yang ada di telinga. Jadi kalau saudara misalnya sudah berapa umurnya Kristi? Kristi berapa umurnya? 19, Pak. Nah, 19 tahun, udah berapa kali Kristi ke dokter THT? Telinga, hidung, tenggorokan. Sudah berapa kali? Belum pernah. Nah, padahal ya anjurannya kita orang sehat itu ke dokter THT itu minimal 1 kali 6 bulan. Dalam 1 tahun itu ada 2 kali, ya. Kita nggak pernah, ya. Udah 19 tahun umur kita. Kalau Sofia pernah? Sofia pernah ke dokter THT? Pernah, Pak. Pernah. Nah, berapa kali? Itu karena sakit aja kan, Sofia, ya? Ya. Iya, Pak. Kalau nggak sakit mungkin nggak pernah kita, ya. Tidak saudara saja, saya juga seperti itu, ya. Padahal ya yang benar itu adalah kita harus berkunjung ke dokter THT itu minimal 1 kali 6 bulan, ya. Nah, inilah dosa-dosa kita, ya. Oke, nah ini USG, alat yang saudara gunakan ini nanti, ya, bersamaan dengan dokter objin, ya. Ini ultrasonografi itu adalah penggunaan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi organ dalam tubuh, umumnya untuk fungsi diagnostik, ya. USG itu ada jenis 2 dimensi sekarang, 3 dimensi, bahkan sampai dengan 4 dimensi, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, proses kerja dari USG itu adalah dia menggunakan gelombang bunyi sebenarnya, ya. Hasil dari refleksi suara yang diberikan atau bunyi yang diberikan ke janin, kemudian janin menyampaikan lagi ke transducer, ya. Ini namanya transducer, ya. Nah, yang dipegang oleh dokter ini namanya transducer, ya. Diberikan ke sini dia sampai ke janin, kemudian dari janin dia sampai lagi ke transducer ini dan dicatat oleh monitornya nanti.
Oke. Jadi ada dua langkah. Yang pertama dia didiamkan, yang kedua dia digerakkan sehingga dia bisa menghasilkan gambar yang utuh dari bagian dalam tubuh. Nah, ini contohnya ya. Dia bisa menghasilkan gambar utuh di HEPAR ya. Karena dia sekarang sudah 3 bahkan 4 dimensi, kalau ini kan 2 dimensi ini. Sulit untuk kalau sekarang udah seperti ini, udah jelas ya. Kan kalau mukanya udah jelas ya, mana yang pakai rambut, yang berambut, mana yang enggak ya. Jadi tidak akan lagi ada pertengkaran ya. Ini bukan anak saya atau suaminya. Ya jelas ya. Di USG saja udah ketahuan ya. Kalau yang sudah menggunakan 4 dimensi. Tapi ingat ya, tujuan USG itu tidak mencari apa jenis kelamin dari janin ya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kehamilan itu adekuat untuk dilanjutkan ya. Apakah partus itu akan dilanjutkan secara normal atau dilakukan SC atau seksi sesar ya. Itu tujuannya utamanya, bukan untuk mengetahui jenis kelamin janin ya. Salah itu ya. Tapi ya di kehidupan kita udah biasa aja. USG anak ya, harusnya enggak. Pertanyaannya bukan seperti itu. Sudah di USG sudah. Bagaimana? Apakah kehamilannya adekuat atau tidak? Apakah kehamilannya dihentikan atau diteruskan? Jadi fungsi sesungguhnya dari USG itu ya. Jadi nanti saudara kalau ada pasiennya ala USG, aja tanya lo anak, nah, jangan ya. Karena fungsinya bukan itu. Tapi tanyakanlah apakah kehamilannya adekuat dilanjutkan atau tidak ya. Karena kalau di luar negeri itu kalau seandainya kehamilannya tidak adekuat itu bisa dilakukan abortus legal ya. Dilakukan pemutusan proses kehamilan ya yang dilegalkan ya. Itu namanya proses abortus yang legal. Tapi di Indonesia nggak ada ya. Apapun yang hasil USG diterima ya. Kemudian ada lagi NST. NST itu nama lainnya adalah fetal heart rate. Tujuannya adalah untuk melihat, yang pertama adalah fetal heart rate, yang kedua adalah kontraksi uterus. Ada 2 yang dilihat. Yang pertama adalah detak jantung janin, yang kedua adalah kontraksi uterus ya. Di alat ini biasanya juga digunakan di kebidanan untuk melakukan pemantauan ya bagaimana perkembangan janin di dalam rahim ibu ya, seperti ini ya. Yang ini untuk kontraksi uterus, yang kedua adalah janin ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya alat yang digunakan di rumah sakit itu kita kenal dengan vakum ekstraksi ya. Kalau saudara sekarang nggak boleh lakukan lagi, bidan tidak boleh melakukan hal ini. Dokter masih boleh ya. Tujuannya adalah vakum ekstraksi ini adalah sebagai membantu kelahiran bayi yang kemajuannya tak adekuat. Ya, sebelum dilakukan SC, tindakan awal dilakukan biasanya adalah vakum ekstraksi. Tapi kalau seandainya tidak bisa lagi ya, pilihan terakhirnya adalah SC. Dia merupakan alternatif untuk forceps dan operasi ya. Forceps itu membuka liang vagina ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini membuka ya. Kalau seandainya masih tetap juga kemajuannya tidak adekuat, maka dilakukan SC ya, dipindahkan ke ruang OK ya, atau ruang operasi. Paham ya? Oke. Kemudian ada lagi alat di rumah sakit, terutama di rumah sakit jiwa, namanya ini adalah elektroshock ya. Elektroshock ini berfungsi untuk terapi shock listrik untuk aktivitas otak. Ini biasanya untuk pasien dengan gangguan jiwa. Kalau pasien dengan gangguan jiwa digunakan elektroshock ini sembuh dia. Tapi kalau kita normal digunakan ini putus-putus jaringan yang ada di otak kita. Ya, jadi jangan asal. Ini banyak sekarang tuh orang yang pura-pura gila kan. Kalau orang yang pura-pura gila itu gampang aja obatnya. Ajak dia ke rumah sakit jiwa, pasti dia nggak mau. Nah, berarti dia pura-pura gila itu. Tapi kalau dia benar-benar gila, diajak ke rumah sakit jiwa, dia kan nggak tahu tuh. Nah, lakukan elektroshock ini sembuh dia. Ya, yang putus tuh ya jaringan di kepala, di otaknya itu bisa kembali tersambung kembali menggunakan elektroshock. Ya, ya Kristi, paham? Paham. Ya paham Kristi, nyusun mute ya. Suaranya teranyang ya. Oke. Oke. Nah, ini elektroshock ini ya. Jadi kalau ketika ini dipasang ke telinga tuh, kalau bahasa Padang itu manggaga tengkorak itu ya. Itu ya. Terus saudara pernah mungkin lihat film-film detektif kayak gitu yang peran-peran jahat itu kan. Nah, salah satunya kan orang baik itu kan diberikan elektroshock ya. Katanya agar putus jaringannya ya, lupa ingatan dia ya.
Oke, kemudian ada audiometri di rumah sakit itu. Audiometri ini berfungsi untuk pemeriksaan fungsi pendengaran dengan menggunakan peralatan audiometer. Alatnya namanya audiometer. Ya, yang sepasang sekarang ini adalah audiometer. Tempatnya ini adalah audiometri, ya, tempat pengukuran. Terakhir untuk hari ini, radioterapi ini di keilmuan saya, ya. Sebelum saya terangkan ini, saya ingin saudara kembali melihat video kembali, ya, agar saudara paham apa yang saya maksud. Ini tempat saya praktek ketika di Siloam, ya. Silakan. Ramadan ini ada ujian puasa, ujian sekolah. Siap? Bismillah, siap. Kan ada champion. Iya, lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Indonesia is the largest archipelago in the world and can be found in the heart of Southeast Asia. Its unique geographic location provides Indonesia with an abundant source of natural resources, making this country a major contender in many fields, including health. Several years ago, the availability of advanced medical equipment in Indonesia was not as broad as it is today. The only form of treatment available for patients with brain disorders was conventional brain surgery or lobotomy. Now, Gamma Knife Radiosurgery is available in Indonesia. Gamma Knife Center Indonesia, or GKCI, is functioning at Siloam Hospital's Lipo Village, Tangerang since 2012. Gamma Knife Center Indonesia, Siloam Hospital's Lipo Village is the first perfection-based radiosurgery program in Southeast Asia and the only one in Indonesia to provide Gamma Knife Radiosurgery for patients. Gamma Knife is the latest standards in non-invasive radiation surgery for brain tumors, functional disorders, and artery-venous malformations. With the presence of Gamma Knife Center Indonesia, it is likely to establish Indonesia as a major healthcare destination for patients with brain disorders in desperate needs of Gamma Knife radiosurgery treatment, especially in Southeast Asia and surrounding regions. Gamma Knife Perfection is the latest generation of stereotactic radiation surgery, utilizing a high level of accuracy with no discomfort and protections against radiations to normal brain cells for all patients. Gamma Knife Perfection is the first Gamma Knife unit in Indonesia and Southeast Asia. In Gamma Knife Radiosurgery, over 190 narrow beams of radiations are focused on the targeted tumor or other brain deformation. Hence, the quantity of radiation beam passed through the normal brain cells is much lower, yet has a high enough dose of radiations on the target location where all of the directed beams are focused on. The accuracy of Gamma Knife radiosurgery is in sub-millimeters, so it does not damage the surrounding uninfected cells and in some rare cases only causes minor side effects, compared to conventional radiation treatments or conventional surgery. This is assured by a multidisciplinary treatment approach comprises clinicians and clinical scientists. Gamma Knife therapy can generally be done in one day. There is no need for inpatient care, no anesthesia, no ventilators, and no scars, which are usually associated with conventional surgery. It can be said that Gamma Knife radiosurgery is bloodless surgery. The first step of the procedure is preparation. In this procedure, patients are attached to a frame for their head. This is for stereotactic localization as well as to prevent the head from moving when undergoing the procedure. The following process is stereotactic imaging. This process is where a team of doctors determine the size, position, and shape of the target that needs to be treated. The following procedure is delineating a tumor or target by a neurosurgeon and those planning by a medical physics specialist. The final treatment plan will be reviewed by a team of neurosurgeons, radiation oncologists, and medical physicists. When a schedule for radiosurgery has been decided, the process can then be executed. When the treatment is complete, patient could go back to their home on the same day, but the patient's condition is regularly checked for the next few months to ensure there is no remissions.
Gamma knife radiosurgery pertains to quality assurance, where each process requires systematic planning to ensure the gamma knife procedure corresponds to the patient's need, so that they are content with level of treatment received and retaining the quality of the whole procedure. Gamma knife radiosurgery can also be conducted without the use of the frame, which is referred to as frameless radiosurgery. This is generally done if the size of the tumor is relatively large or close to a very sensitive critical structure. Gamma Knife Center is the only center in Southeast Asia and broad experience of treating large tumors with frameless radiosurgery in multiple fraction. Gamma Knife itu suatu alat yang dedicated khusus untuk brain. Suatu penyakit tertentu, misalnya suatu penyakit tumor jinak otak yang kecil volumenya dan letaknya namanya dalam istilah Inggris itu deep seated, istilah di dalam. Dalam sekali artinya kalau kita membuka dengan operasi tradisional maka akan banyak sekali ruginya otak yang normal dan menimbulkan kerusakan. Maka pada kelainan seperti itu, Gamma Knife jadi suatu prosedur yang utama. Ini yang disebut dengan minimal invasive radiosurgery. For example, Miss Vera Dewi, age 45, this mother of 3 children underwent Gamma Knife radiosurgery in September 2013 to treat meningioma that she had been diagnosed with. Before undergoing Gamma Knife radiotherapy, the size of the tumor in Miss Vera Dewi's brains was 1.22 cc, and a year after undergoing radiotherapy, the tumor only shrank to 1.08 cc. Gamma Knife radiosurgery is different from other tumor therapies. The process is fast, accurate, and leaves no scars on the head like conventional surgery. A day after undergoing radiosurgery, Miss Vera Dewi was able to go back to her daily routine, like playing table tennis with her children and even continue with her hobby of sewing. Saya bersyukur bisa mencoba teknologi Gamma Knife itu. Jadi saya merasa mempunyai harapan untuk sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas saya seperti biasa. Saya masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan bermain pingpong bersama anak saya. Gamma Knife Center Indonesia, Center of Excellence in Radiosurgery, of it's located at Siloam Hospital's Lipo Village. For more information, please contact 021-546-0055, extension 2421 or 24. Oke ya, jadi sorry. Oke, jadi saudara setelah menyimak video tadi, kira-kira saudara sudah bisa langsung memahami radioterapi itu apa? Sofia, coba apa itu radioterapi? Yaitu alat yang digunakan itu menggunakan sinar radioaktif. Ya, oke ya. Jadi dia terapi sebenarnya ya. Radioterapi itu adalah salah satu bentuk penanganan pengobatan pasien. Pengobatan itu ada dua ya. Ada diagnostik, misalnya operasi. Yang kedua itu adalah terapi. Terapi yang kita gunakan kalau menggunakan zat radioaktif itu adalah radioterapi. Ya, makanya di sini dia didefinisikan sebagai terapi dengan menggunakan sinar radioaktif. Dan umumnya itu untuk kanker, ya, untuk kanker. Alat seperti yang ada di gambar ini namanya LINAC ya. LINAC itu adalah linear accelerator. Linear accelerator itu menyinari ya kanker dari luar. Itu dikenal dengan EBRT ya. EBRT itu adalah external beam radioterapi. Seperti tadi Gamma Knife itu juga EBRT karena dia disinari dari luar. Yang kedua ada lagi yang disinari dari dalam dengan cara dia diimplan di tempat kanker. Ya, dia juga bisa menghancurkan kanker. Nah, itulah ya bentuk tindakan-tindakan kuratif atau pengobatan selain konvensional seperti operasi. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau saya tanyakan? Saya silakan.
Kalau ada yang mau bertanya ya tentang materi kita, udah materi yang berapa nih Sofia? Udah pertemuan yang ketiga, Pak. Ya, di pertemuan ketiga ini ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Dewi Putri Gea, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Fania Ilvi yang mana nih? Ini bertiga. Pindah Wahyu yang mana? Pindah, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Pas, Pak. Pas. Mutia, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, tidak, berarti ya saya harap saudara memahami ya topik kita yang ketiga. Di topik yang keempat nanti kita berhitung ya untuk kajian praktikum yang akan kita lakukan. Ya, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.